Mariana. Mariana, Pastor. Baik, kita awali misa kita pada malam hari ini. Nomor 118. Sekaligus itu. Nomor Bapakmu. 118. Mariana dengan Halaman 85. dalam Bu. Ini saudara kita bermedar pada Bapa, Allah penciptanya. Mari kita serahkan serta kita doakan agar Bapa menyambutnya. Salibnya di dunia dengan rela disandra, bertukar sajaran. Kini saatnya tiba, Allah diterima dalam Bapa berimannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selain kita mengenang 40 hari kepulangan Ibu Mariana, kita juga berdoa untuk Bapak Yohanes yang telah mendahulunya 12,5 tahun yang lalu. Kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, dan hari ini dalam gereja kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Atas dasar iman mereka lah maka kita percaya kepada Yesus, dan juga oleh penguatan mereka pula lah oleh iman kepada Yesus itu maka kita percaya adanya kebangkitan orang mati. Dan itu pula dari dasar mengapa kita mendoakan mereka lalu pulang. Maka saya ajak kita semua untuk satukan hati mendoakan Ibu Mariana dan juga mendoakan Bapak Yohanes. Semoga mereka diterima oleh Tuhan di sisinya, dan kita juga mengampuni segala dosa dan salah kita supaya kita pantas merayakan perayaan kudus ini. Saya mengaku Pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengurniakan hidup kekal kepada kami. Kami memperingati hamba-Mu Ibu Mariana yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Ampunilah segala kekurangannya
sebab hanya Engkaulah kudus, Engkaulah sumber segala kebaikan, Engkaulah yang membuka pintu kehidupan bagi kami, berkat kebangkitan putra-Mu yang menyelamatkan. Ialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Sungguh mereka tidak mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu bacaan nomor 119, halaman 86. Jikalau Yesus mendengar, 1, 2, 3. Jikalau Yesus mendengar, bawalah saya nimpa Lazarus, maka Yesus bersabda, Dia tak akan binasa, Dia kubangkitkan, Dia kubangkitkan, Dia kubangkitkan di akhir zaman. Akulah kehidupan dan kebangkitan. Siapa yang percaya padaku, dia tak akan binasa, tetapi hidup selamanya. Dia kubangkitkan, Dia kubangkitkan, Dia kubangkitkan di akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup, walaupun ia sudah mati. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga, saudara-saudari, umat lingkungan Matius yang dikasih Tuhan. Seperti tadi saya sebutkan kepada kita bahwa hari ini setiap tanggal 30 November gereja seluruh dunia merayakan pesta salah satu rasul, yaitu Rasul Andreas. Dan cerita bagaimana Rasul Andreas itu bersama dengan Rasul yang dipilih oleh Yesus, seperti yang kita dengar tadi. Dan dengan cerita ini kita mau sampaikan kepada kita bahwa kita yang berkumpul di sini dan yang percaya kepada Yesus itu orang yang berhutang budi kepada para rasul. Karena mereka lah yang pertama mengimani Yesus, dan iman mereka akan Yesus itulah yang diwartakan ke seluruh dunia, termasuk kita. Dan itu yang kita ungkapkan selalu, misalnya setiap kali kita doa rosario, kita selalu buka dengan doa, "Aku percaya," syahadat para rasul. Demikian juga waktu misa di gereja, setelah selesai khotbah, selalu kita ikuti dengan syahadat para rasul, "Aku percaya." Tadi iman Katolikan kita atau iman Kristen di seluruh dunia itu datangnya dari 12 iman para rasul. Ya, mereka mengimani siapa? Mengimani Yesus. Dan tadi kita dengar Yesus itulah yang memanggil mereka. Lalu selama 3 tahun mereka hidup bersama Yesus. Mereka melihat apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan. Tetapi selama mereka ada bersama Yesus, boleh dikatakan mereka itu hanya sebagai pendengar dan pengikut. Kemana saya pergi, mereka ikut. Lalu apa yang Yesus ngomong, mereka dengar. Lalu apa yang Yesus lakukan, mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan kita tahu ceritanya, bahwa kemudian mereka hanya ada bersama Yesus selama 3 tahun secara fisik. Setelah itu Yesus tinggalkan mereka melalui kematiannya. Dan mereka juga adalah saksi mata dari kematian Yesus. Dan tidak hanya berhenti di situ. Ternyata Yesus memang setelah mati dia hidup lagi, bangkit pada hari ketiga. Dan tentang kebangkitannya Yesus sendiri sudah omong selama ada bersama para rasul, bahwa orang akan membunuh saya dan akan menyalibkan saya, tetapi pada hari ketiga saya bangkit. Nah, waktu Yesus ngomong itu, ya para rasul tidak mengerti karena bangkit dari orang mati itu seperti apa, karena belum pernah ada terjadi
Tetapi memang mereka pernah lihat ada orang yang bangkit dari mati itu, dibangkitkan oleh Yesus. Beberapa orang sudah meninggal, dibangkitkan oleh Yesus. Dan yang terakhir itu adalah Lazarus yang diceritakan sudah 4 hari dalam mati. Dan tentang kebangkitannya sendiri pada waktu itu para rasul hanya dengar, tapi belum menyaksikan. Demikian juga pada waktu sama mereka sudah omong juga bahwa mereka akan disalibkan. Dan para rasul menyaksikan penyaliban. Dan kita ke belakang lagi, bahwa selama berada 3 tahun bersama Yesus, mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan. Ada banyak hal ajaib yang Yesus buat. Bisa orang sakit disembuhkan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang kaget berbagai jenis penyakit, orang kusta bisa disembuhkan, dan ada beberapa orang mati dihidupkan oleh Yesus. Mereka lihat. Lalu kemudian mereka pula lah yang akhirnya menyaksikan apa yang Yesus pernah ngomong sama itu, yaitu bahwa dia bangkit. Dan seperti di banyak tempat selalu saya ingatkan bahwa yang pernah bangkit dari kematian itu hanya Yesus. Di seluruh dunia tidak ada pernah ada orang lain. Dan kalaupun ada yang cerita itu pasti cerita bohong. Jadi hanya satu-satunya orang yang pernah dikuburkan dari mati, yang kemudian hidup kembali dari kematian itu hanya Yesus. Dan inilah dasar kita. Lalu para rasul itulah pula yang menyaksikannya, termasuk Andreas yang kita testakan hari ini. Yesus yang telah bangkit itu menampakkan diri kepada mereka bukan sekali, berkali-kali. Mari katakan ya sampai 40 hari Yesus hadir berjumpa dengan mereka di banyak tempat. Lalu setelah itu kalau ada Yesus, itu kan cerita Paskah sebenarnya. Dari umat sekalian, ini dasar paling dasar ya iman. Jadi kalau Yesus itu tidak pernah bangkit, kata Saudara Paulus, sia-sia iman percaya. Kita tidak punya dasar untuk percaya adanya kebangkitan orang mati. Kita juga tidak punya dasar untuk percaya ada yang kekal. Karena setiap manusia tidak tahu hidup kekal itu seperti apa, kebangkitan orang mati itu seperti apa. Para nabi yang paling hebat pun dalam perjanjian lama tidak pernah tahu kekal itu seperti apa dan kebangkitan itu seperti apa. Tetapi Yesuslah yang menunjukkan kepada kita semua, yaitu bangkit. Lalu Yesus dengan pasti mengatakan pada kita bahwa rumah di surga itu rumahnya, rumah Bapaknya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah kalau masih ingat bacaan Injil kemarin pesta Kristus Raja alam semesta, ya pada waktu penghakiman terakhir itu siapa menghakimi seluruh manusia di surga bumi? Yesus Kristus. Ya, Yesus. Dan segala bangsa akan dibawa kepada Yesus, datang kepada segala bangsa. Jadi bukan hanya satu bangsa. Artinya semua orang yang sudah diciptakan oleh Tuhan seluruh muka bumi, siapapun orang yang mengaku Yesus atau tidak, itu seluruh termasuk mereka itu dibawa di hadapan Yesus. Lalu Yesus akan mengadili dan pisahkan seperti gembala memisahkan kambing dan domba. Kan asal cerita kemarin, cerita semua. Lalu kemudian dipisahkan domba dari kambing. Yang domba itu dimasukkan di bagian kanan, diceritakan. Dan dikatakan masuklah ke dalam kebahagiaanku, ke tempat yang memang disiapkan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Jadi ketika dunia sudah dijadikan dan setiap kita diciptakan, kita sudah punya tempat itu dan tempatnya itu di kanan itu. Jadi kita sejak ada itu kita sudah di kelompok domba, karena memang tempat itu disiapkan untuk semua orang yang diciptakan, siapapun orang itu. Nah itu tempat untuk kita. Tetapi kita dengar cerita kemarin,
ada yang dikelompokkan pada kelompok kambing. Saya istilahkan kemarin itu kelas kambing dan kelas domba. Nah, lalu yang kelompok kambing itu di mana tempat di kiri. Dan kiri itu tempat yang paling susah dan menderita yang kita sebut sebagai api neraka. Dan tempat itu bukan tempat untuk manusia, bukan tempat untuk domba. Tempat yang kiri itu yang jenis kambing itu hanya untuk setan dan malaikat-malaikatnya, untuk iblis, bukan tempat bagi kita manusia. Karena untuk kita manusia yang katakan domba itu sudah ada tempatnya, yaitu tempat kanan itu yang untuk bahagia. Karena di sana ada Allah, hidup bersama Allah. Yang kiri itu yang kami hidup bersama setan. Lalu pertanyaannya, mengapa ada orang yang kiri itu? Itu saya bilang itu salah alamat. Karena manusia itu alamatnya kanan, domba itu bukan kiri. Manusia itu kelompoknya domba, bukan kelompoknya kambing. Lalu apa? Kenapa akhirnya kelompokkan pada kambing? Nah, ternyata mereka mengubah diri jadi di dalam perjalanannya tidak hidup sebagai seorang domba, tapi menjadi kambing. Dan ciri-ciri sudah disebutkan oleh anak manusia itu, ciri orang hidup sebagai domba. Orang yang beri makan kepada orang lapar, orang yang beri minum kepada orang haus, orang yang beri pakaian kepada orang telanjang, orang yang beri tumpangan kepada orang asing, orang yang mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang dalam penjara. Itu adalah ciri hidup dari orang yang kelompok domba. Dan kemarin kan kamu dengar mereka bertanya, kapan kami lihat yang kelapa tapi makan, minum dan haus dan minum dan seterusnya. Dikatakan apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang dari mereka ini, kamu lakukan terhadap aku. Maka saudara-saudara ingat baik-baik, jangan pernah merendahkan orang kecil, jangan pernah menghina orang lain, orang termiskin sekalipun, orang yang compang-camping, jangan pernah Anda hina. Tugasmu adalah kalau ada orang seperti itu, beri dia makan, beri dia minum, beri dia pakaian. Karena ternyata mereka itu Yesus yang hidup. Apa yang kamu lakukan terhadap seorang yang mereka yang paling hina ini, kamu lakukan terhadap. Nah, pertanyaan, kamu tidak bisa berhenti. Hanya beri makan untuk orang lapar, minum kepada orang haus, masa tidak bisa? Maka gereja juga membantu supaya jangan sampai ada orang Katolik yang tidak pernah memperhatikan orang lain, tidak pernah menolong orang lain. Maka pada setiap kali Natal itu selalu minta misalnya kumpul sembako, pakaian yang layak pakai untuk diberikan kepada orang. Ya, Pastor Pio mungkin belum omongkan ya. Minggu depan kan sudah mulai masa Sen kan, sebentar lagi kita masuk masa senang. Apa sudah itu? Mau pasca kita juga diminta untuk berikan sumbangan yang sebutnya APP atau sembako itu dasarnya supaya jangan sampai orang Katolik itu, orang Kristen itu terlena di dalam pikir dirinya sendiri, lupa tolong orang lain, padahal orang kiri kanan cuma susah. Nah, orang susah itulah orang susah itulah Yesus yang hidup. Hati-hati kita. Karena itu kita selalu diminta oleh Yesus untuk mencintai semua orang, apalagi orang-orang kecil. Karena dia hadir pada diri orang yang seringkali engkau agak hina, orang yang tidak kau perhatikan. Siapapun orang itu, hanya di muka bumi ini saja orang kelompokkan sukunya, agamanya. Ya, Tuhan tidak kelompok-kelompokkan itu. Karena kita seperti diciptakan oleh Tuhan yang satu dan sama. Itu. Nah, kriteria dan akhirnya kan ternyata tidak tanya agama, tanya tindakan kasih. Nah, sebaliknya tadi yang masuk di akhirnya masuk di kelas kami, lalu masuk di tempat yang paling menderita yang kita sebut api neraka, yaitu mereka yang tidak beri makan kepada orang,
tidak boleh minum kepada orang yang haus, lalu tidak boleh tumpahkan kepada orang, tidak boleh pakai kepada orang. Itu bahasa kasarnya orang yang pelit. Orang yang pelit mendidik pikir itu kelas kambing. Sehingga kalau kita lihat diri kita sendiri, saya ini kelas mana ini? Dan tempat itu nanti jelasnya di mana? Di kiri itu tempat yang paling menderita. Dan bukan menderita 1-2 hari, menderita selamanya. Ya, kalau ada yang pelit di sini, tolong perhatikan. Jangan sampai nanti kau ke alamat yang keliru. Karena alamat manusia itu adalah kanan, bukan kiri. Jelas ya? Kalau sudah dengar begini, lo kepala batu ya itu susah. Oke. Nah, itu dasarnya kita percaya bahwa ada hidup kekal itu karena Yesus itu ngomong. Dan kita tahu dari perbahasan para rasul. Ya tadi seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama kan? Bagus Paulus katakan, saudara-saudara jika kau mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ini Paulus ingatkan supaya betul selamat dan kita akan mendapatkan alamat makanan itu dan sesuai jati diri kita supaya itu benar ya, menerima Dia yang katakan para rasul, yaitu percaya kepada Dia yang telah bangkit dari maut, itulah namanya Yesus. Ya, kalau engkau mengaku dengan mulut bahwa Dia Yesus itu, lalu kemudian juga dalam tindakanmu, maka engkau akan selamat. Jadi artinya untuk bisa sampai alamat itu yang kanan tadi, percaya kepada Yesus dan lakukan ajaran-ajaran Yesus. Ternyata kan tidak susah. Maka Yesus betul-betul luar biasa. Baik, Dia beri kita hukum yang gampang dihafal. Cinta Tuhan, cinta sesama. Susah apa itu? Masa kita tidak tahu, kita bisa hafal cinta Tuhan dan cinta sesama? Itu saja. Tapi bentuknya apa? Dan paling ringan, beri makan kepada orang lapar, beri minum kepada orang haus, beri pakaian kepada orang telanjang, beri tumpangan kepada orang asing, kunjung orang sakit dan dalam penjara. Maka kalau ada keluarga kita yang sakit, tetangga sakit, jangan lupa kunjung. Siapa beberapa kunjung orang? Ada orang yang datang ke rumah sakit, katanya kalau masuk dan orang sakit rumah sakit nanti dia langsung mati kan? Oh, karena apa? Ini Injil mengatakannya. Nah, saya yakin Ibu Mariana dan Bapak Yohanes selama hidup ya pasti mereka pernah berbuat baik. Sekurang-kurangnya kan pertama kepada anak-anaknya, anggota keluarga. Masa ada dari kita pelit dengan anggota-anggota sendiri. Lalu tapi kan tidak hanya berhenti di situ, perhatikan tetangga. Ya, kita sudah masuk Advent dan sebentar lagi Natal, jangan lupa perhatikan tetangga. Boleh kumpul sembako atau apa juga di gereja sana boleh. Tapi kalau kau kumpul sembako di sana, lalu ternyata di depan matamu ada tetanggamu yang susah hidupnya, dan kau tidak lihat dia ada teror dia, apa kau kumpul ke gereja? Cocok. Ya. Dan langsung beri kepada orang miskin sebagai hadiah Natalmu. Di kiri dan kanan. Jangan kita mau menyenangkan orang jauh seberang sana, sementara yang kiri dan kanan kita di muka belakang yang menderita, kita lihat rumah mata. Tidak boleh. Dan sebagai orang percaya pada Yesus orang Katolik, ingat sekali lagi, kita harus mencintai semua orang tanpa memandang bulu. Tidak boleh membedakan sukunya, agamanya dan apa segala macam. Terserah orang mau lakukan apa terhadap seperti apa membeda-bedakan itu dia urusan orang. Ngerti ya? Jadi kalau orang lain tidak memperhatikan kamu, silahkan, tidak apa-apa. Tapi engkau yang percaya kepada Yesus punya kewajiban untuk berdasarkan panggilan Tuhan memperhatikan dan menyayangi semua orang. Bukankah Yesus berkatakan, ya, kalau orang apa cintailah musuh-musuhmu, berdoalah bagi mereka yang maniak kamu. Kamu tidak boleh membenci orang, tapi harus mencintai orang.
balaslah kebencian dengan cinta. Itu kan ajar Yesus. Betul atau tidak? Ya. Karena itu jangan memimpikan orang lain yang tidak seperti yang kita pikirkan kepada kita. Jangan. Itu urusannya dia. Urusan sebagai orang percaya pada Yesus adalah mengasihi semua orang tanpa sekat dan tanpa batas. Supaya apa? Nanti kau kembali ke halaman semula yang sudah setiap bulan itu, yaitu kelas domba di bagian kanan, dan kanan itu tempat yang paling bahagia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan yang sudah disiapkan bagimu sejak dunia diciptakan. Asik itu. Jadi umat sekalian, jangan sampai salah alamat. Maka sebagai salah alamat harus tetap pelihara sebagai domba. Dan jadi domba tadi itu sebagai itu beri makan saja orang, beri minum kepada orang, beri pakaian kepada orang, beri tumpangan kepada orang, tolong orang lain, kunjung orang sakit, kunjung dalam penjara. Itu cara hidup sebagai seorang domba. Dan Bu Mariana, saya kan sudah besar saya. Itu saya melakukan karena dia telah meninggalkan hubungan kepada Yesus. Kalaupun dia ada dosa, yang berusaha sampaikan ingat bahwa Yesus itu Maha Rahim. Kerahimannya akan mengalahkan semua dosa. Asalkan masuk dia tetap mengakui dia sebagai Tuhan dan Yesus. Itu saja. Mariana selalu menunjukkan pada kita masuk yang dalam iman kepada Yesus. Semoga kita pun nantinya juga masuk yang dalam iman kepada Yesus. Sehingga pada akhirnya kita akan masuk sebagai kanan ke alamat yang memang sebenarnya untuk kita. Dan itulah Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan saya akan datang menjemput kamu dan membawa kamu ke tempat di mana aku dan Bapa. Jadi biar kita tahu, setiap orang yang mati dalam Yesus dijemput oleh Yesus. Tidak ada yang supaya engkau jangan salah alamat. Asalkan jangan menolak dia, jangan tinggalkan dia, lalu kemudian jangan hidup sebagai kambing, tapi jangan hiduplah sebagai domba. Akulah kebangkitan hidup yang percaya kepada aku akan hidup walaupun dia sudah. Amin. Amin. Kita membahas aku Percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Maka kita berdoa kepada Allah Bapa yang Kuasa yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan abadi bagi semua orang beriman. Kita berdoa bagi Ibu Mariana yang telah meninggal 40 hari yang lalu. Dalam pembaptisan dan sudah menerima benih hidup kekal. Semoga yang dikabulkan dalam persatuan para kudus bersama Santo Andreas yang besarnya saudara kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa agar Mariana pada hari kebangkitan dihidupkan kembali dengan mulia sebab ia telah menyambut Roh Kristus, roti kehidupan abadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa keluarga yang ditinggalkan agar mereka mempunyai iman yang teguh akan Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang yang telah berbuat baik kepada kita, untuk saudara, keluarga, dan para penerima. Semoga mereka semua menerima ganjaran berlimpah di dalam kerajaan surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk semua orang yang telah meninggal, termasuk Bapak Yohanes yang telah menghadap dari Tuhan pada 14 tahun yang lalu. Warga lingkungan sini, umat paroki kita, dan
kepada semua yang lupa dikeluarkan keluarganya. Semoga kerahiman Tuhan dianugerahkan kepada mereka sehingga mereka boleh menikmati sukacita di dalam kerajaan surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Semoga iman kita kepada Yesus yang telah mengalahkan maut dan membangkitkan maut tetap teguh, kokoh, walaupun menghadapi banyak tantangan, dan sampai akhir hidup kita tetap mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami berguna bagi keselamatan saudara-saudara kami yang sudah meninggal, dan doa kami kiranya berkenan padamu dengan pengangkat Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lakukan persiapan.